Apa sih tantangan kalian selama menjalani puasa? Mungkin kayak lihat TikTok, sosmed, terus muncul konten makanan. Pernah kan? Pernah. Sering sekali. Gimana Kak? Gimana Kalau tanggapan kalian? Tantangan saya untuk berpuasa pada tahun ini tuh banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima itu yang berjualan pada siang hari. Jadi kalau saya pulang sekolah itu kayak melihat tantangannya tuh lebih ke gadget. Jadi kalau misalkan kita nih lagi scroll TikTok atau Instagram gitu, banyak banget kayak video-video yang mukbang atau bahkan makan-makan malah mokel dibuat tren gitu. Tahu-tahu ya. Bagaimana sih peran kakak di masyarakat di pertemanan dalam menghadapi bulan puasa ini? Kalau saya sih untuk peran lebih mengevaluasi diri terlebih dahulu ya. Apakah saya ini melakukan puasa sudah sempurna atau gimana gitu. Setelah saya merasa saya menyempurnakan puasa atau melakukan hal-hal baik, baru saya memberikan contoh kepada teman-teman. Ya sedikit-sedikit mengajak mereka lah, ayolah itu seperti sholat atau melakukan hal-hal positif lah. Iya. Sama sih sebenarnya, agak mirip-mirip. Mengevaluasi diri sendiri dulu, baru kita mengingatkan teman-teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sobat Pak Islaf. Bertemu lagi dengan kami dalam segmen podcast Pak Islaf. Pak Islaf, jangan menyerah, sukses selalu, kita bisa. Pak Islaf, we love, we care. Sebelumnya, kali ini kita akan mengutik tema yaitu tinjuan puasa dari kacamata generasi milenial. Nah sebelumnya, perkenalkan nama aku Cintia Mein Vitasari. Kalian bisa panggil aku Cinta, aku dari SMAN Negeri 5 Tuban. Di sini aku sebagai host. Dan di depan aku sekarang juga ada murid dari SMA 5 Tuban juga ya? Silahkan memperkenalkan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desila Cerinia Rahmadan. Saya dari SMA Negeri 5 Tuban. Kebetulan saya menduduki bangku kelas 11. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Bisrul Kafi, bisa dipanggil Kafi. Saya duduk di bangku kelas 10 SMA Negeri 5 Tuban. Oke, jadi kita di sini sharing-sharing aja ya, bicara santai ya, gak usah terlalu tegang juga. Oke, ini berarti aku manggilnya Kak Cerin. Kak Cerin dan ini Kafi. Oke. Gimana puasanya? Lancar hari ini? Alhamdulillah lancar. Gak ada yang bolong kan pastinya? Alhamdulillah, insya Allah. Kalau cewek kan wajar. Iya. Kalau Kafinya ini apa udah bolong? Enggak. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Menurut kalian Vibes puasa kali ini tuh gimana sih? Kalau dari aku dulu itu Vibes puasanya sekarang tuh agak kayak sepi gitu ya. Karena ini kayak nggak puasa gitu ya, Vi? Iya, soalnya kan kita itu sudah dewasa, jadi kebanyakan itu anak-anak sekarang itu bukan kayak dulu lagi. Iya, apalagi kalau teman-teman sekitaran kayak teman-teman sekolah juga ada teman-teman itu banyaknya kayak misalkan mokel itu dibuat kayak status gitu. Iya, status makin bangga ya. Iya. Jadi kesannya agak ini kenapa kok puasa kayak gini? Karena jadinya harusnya kita sebagai generasi muda tuh malah mencontohkan yang baik gitu loh buat masyarakat sekitar gitu ya. Malah teman-temanku dari pribadi juga banyak banget teman-teman yang kalau bikin status mokel itu di-upload di sosial media terus malah bangga gitu ya. Kayak gitu. Terus jadi miris banget kalau lihat teman-teman kayak sekarang kayak gitu. Terus kalau waktu sahur juga sepi banget ya sekarang. Sepi. Biasanya kan ada yang sahur yang bangunin sahur. Sekarang kayak di rumah kalian juga? Enggak, di rumah juga sepi. Mungkin kalau dulu kan orang-orang dulu atau anak-anak dulu sudah dewasa, terus sekarang anak-anak muda sekarang itu kayak nggak mau berminat untuk membangunkan sahur. Iya, lebih ke handphone lebih fokus ke handphone ya. Iya, kayak gitu. Terus apa sih tantangan kalian selama menjalani puasa? Mungkin kayak lihat TikTok, sosmed, terus muncul konten makanan. Pernah kan? Pernah. Sering sekali. Gimana Kak? Gimana kalau tanggapan kalian? Tantangan saya untuk berpuasa pada tahun ini tuh banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima itu yang berjualan pada siang hari. Jadi kalau saya pulang sekolah itu kayak melihat itu yang di pinggir jalan gitu. Iya, banyak banget apalagi waktu siang hari guys. Siang hari itu mereka malah membuka dagangan mereka itu pada siang hari gitu. Betul. Apalagi kan
kita sekolahnya di sampingnya jalan raya ya kan, Iya. pastinya kita pulang juga pasti melihat banyak banget penjual, apalagi di siang hari. Kalau semisal jualannya waktu sore jam 4 jam 5 mungkin masih wajar lah ya, kan, karena itu mendekati juga. Kalau menurut saya tuh tantangannya tuh lebih ke gadget. Jadi kalau misalkan kita nih lagi scroll TikTok atau Instagram gitu, banyak banget kayak video-video yang mukbang atau bahkan makan-makan malah mokel dibuat tren gitu. Tahu-tahu yang di TikTok itu Iya. ya, biasanya kita lagi scroll terus tiba-tiba muncul kayak video Video makan. makanan video gitu, makan. ya. Terus kalian tertarik gak sih? Kayak gimana cara menanggapinya gitu? Ya kalau misalkan tertarik ya jelas iya kan, karena kan kita manusia punya Iya, nafsu nafsu juga, juga, ya. punya hasrat. Tapi kembali lagi ke puasa kan itu ibadah yang diwajibkan. Jadi ya sebisa mungkin kita harus menjaga iman kita agar lebih tidak tergoyahkan lagi ke hal-hal yang iya. kayak gitu. Ya lebih mendekatkan kepada yang Yang kuasa, kuasa. belajar menahan hawa nafsu juga. Iya, kayak gitu. Emang gitu sih ya tantangan untuk para remaja itu. Iya, agak susah tapi ya harus dijalani. Terus bagaimana sih cara kakak dalam menghadapi tantangan ini, kayak semisal lebih mendekatkan ke Tuhan atau lebih menyibukkan diri ke hal-hal positif atau gimana cara menanggapi? Kalau dari saya sendiri itu ya lebih kepada yang maha kuasa ya, lebih ke rajin sholat, terus melakukan hal-hal positif gitu. Jadi untuk menanggapi tantangan ini ya harus berkegiatan kita positif lebih gitu. beribadah gitu Iya. ya. Iya, kalau misalkan kita lagi puasa, itu kan bisa kita cari-cari takjil Oh, iya. atau bahkan bisa teman-teman sekalian tuh bisa kayak Healing gitu iya, ya. healing, jalan-jalan menikmati suasana di sore hari sambil menunggu adzan maghrib. Dan ini fakta loh, ketika kita sedang bersama teman, Iya. itu waktunya lebih nggak kerasa Iya, daripada nggak nggak kerasa lapar juga. Kalau kita sendirian itu malah Lebih makin lama lapar, ya, iya, lama. lama banget. Terus bagaimana sih melihat kondisi bahwa banyak generasi muda yang tidak puasa kan bisa dilihat kan sekarang dari teman-teman tadi katanya Iya. di status malah diupload. Tanggapan kalian itu gimana? Miris kah? Miris atau banget. gimana? Kayak ngerasa itu ini zaman kau udah kayak gini, udah tua apa gimana? Iya ya. Soalnya Makin bangga mereka. iya, padahal kan itu puasa itu wajib. Kenapa kok malah dibuat bermain Dan gitu? mereka malah bangga ya. Iya. Iya, bangga. Malah kesannya tuh kayak Menyepelekan. nggak sih? menyepelekan. Ya mungkin peran orang tua juga sangat penting Sangat ya. penting sekali. Peran Apalagi orang tua dan guru itu untuk lebih Menjaga. mengenalkan agama kepada Iya. anak-anak didiknya gitu. iya gitu. Terus kakak-kakak mungkin punya pengalaman terkait puasa yang ada di sekitar. Mungkin waktu puasa punya pengalaman kayak ngeliat, oh temanku mampir ke warung gitu. Punya Iya. pengalaman. Mungkin Kavi dulu. Kalau pengalaman saya itu saat saya ingin membelikan makanan untuk nenek saya, ya sudah berumur lah, jadi mungkin tidak berpuasa. Saat saya datang ke sebuah warung itu, saya kaget kenapa banyak orang yang tidak berpuasa malah makan di warung tersebut. Nah, yang membuat saya miris lagi itu ternyata yang kebanyakan itu anak-anak muda sepantara Anak-anak saya. remaja seperti kita. Iya, Iya. Malah makannya ke warung ya. makan ke warung. Jadi kok mereka nggak puasa, dan disayangkan lagi mereka itu tidak mempunyai rasa malu gitu. Itu waktu jam berapa Kavi? Sekitar jam 12 ke atas itu. Jadi siang ya? siang-siang Kita gitu. siang-siang. Iya, Siang-siang mereka pada makan. pada Mungkin makan. pada nggak puasa ya. Ya, itu mereka juga tidak malu gitu. Terus dari Kak Cerin mungkin Kalau ada saya pengalaman? tuh kalau misalkan saya jalan-jalan kan saya sering banget ya kayak keluar cari healing ya, gitu. cari-cari takjil gitu. Itu sering banget ketemu sama cowok-cowok ya, saya nggak tahu itu non Islam atau Islam, nggak tahu saya. Tapi setidaknya itu dijaga, menghargai gitu, saling toleransi. Enggak kok malah kayak aku nggak puasa, aku bangga, aku makan di sini aja nggak apa-apa, dilihat orang juga bodo amat gitu. Iya, aku juga punya cerita tau. Apa? Kemarin waktu aku habis pulang sekolah kan lewat Iya. salah satu Indomaret. Iya. Nah mereka itu pada duduk gitu loh, murid Nah, salah satu SMA iya. duduk di depan Indomaret itu pada minum. Kayak mereka bangga Nggak banget ngerasa gitu loh, kayak nggak ngerasa bersalah. Heeh. Ya, nggak menghargai yang berpuasa gitu. Dan kesannya. itu pun cewek cowok. Kalau cewek mungkin lagi haid Iya, ya, wajar. Terus bagaimana sih peran kakak di masyarakat di pertemanan dalam menghadapi bulan puasa ini? Kalau saya sih untuk peran lebih mengevaluasi diri terlebih dahulu ya. Apakah saya ini melakukan puasa sudah sempurna atau Iya. gimana gitu. Setelah saya merasa saya
menyempurnakan puasa atau melakukan hal-hal baik, baru saya memberikan contoh kepada teman-teman, ya sedikit-sedikit mengajak mereka lah, ayolah gitu, seperti sholat atau melakukan hal-hal positif lah, tidak terlalu bermain gadget. Jadi gitu. kita untuk Kavi ini lebih mengevaluasi diri sendiri gitu kan istilahnya. Diri dulu baru disampaikan kepada orang yang lain. Iya. Terus dari Kak Cerin? Sama sih sebenarnya, agak mirip-mirip. Mengevaluasi diri sendiri dulu, baru kita mengingatkan teman-teman gitu. Mungkin bisa disertai ayat atau dalil? Oh, ayat berpuasa ya? Ya. Itu ada ayat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan bahwa gini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa berpuasa itu memiliki dua apa namanya? Tinjuan gitu ya. Iya, dua tinjauan. Yang pertama ada iman dan yang kedua ada takwa. Iman sendiri itu kalau misalkan kita berpuasa tapi tidak disertai dengan iman, itu kita akan salah jalan. Kayak sia-sia gitu. Iya, kayak sia-sia aja gitu, berpuasa menahan hawa nafsu, menahan lapar, haus, dahaga dan lain sebagainya itu sia-sia. Tapi kalau kita misalkan meninggalkan takwa juga, takwa kan artinya berserah, apa namanya? Iya. Berserah diri kepada. Oh, salah, itu tawakal. Kalau takwa itu menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dari situ kita juga kalau misalkan puasa nggak disertai dengan takwa, kita juga bisa hilang arah. Jadi kalau kita berpuasa itu harus ikhlas dari hati. Jadi harus ikhlas gitu ya, dari hati, kayak harus benar-benar dari hati gitu ya. Harus bisa menjaga diri dengan lebih baik lah. Gitu. Terus mungkin Kak Cerin dan Kavi punya trik nih atau cara dalam menjaga puasa dengan baik agar tidak tergoda. Kayak tadi kan misal dari TikTok kan, dari TikTok kita lihat mukbang terus ya Allah lapar, kapan sih ini azan maghribnya gitu kan. Terus cara kalian punya trik biar nggak tergoda itu gimana? Kalau trik untuk saya sih lebih melakukan kegiatan yang positif ya, jadi tidak terpaku sama gadget atau media sosial gitu. Kalau terpaku sama media sosial itu pasti iman kita tuh goyah gitu melihat makanan-makanan atau postingan-postingan yang kurang baik dipandang gitu. Jadi lebih ke melakukan hal positif lah. Terus kalau suka gini nggak sih kalau lihat video mukbang itu kalian skip atau tetap lanjut nonton? Kalau saya sih, gimana Kavi? Kalau saya sih skip ya, soalnya takut tergoyah Kalau saya juga itu. Bentar, tapi ada loh orang yang kalau lihat video mukbang itu mereka malah jadi kenyang. Ada yang sama? Nggak ada. Kalau saya tidak ya, soalnya kan nggak bisa dirasain gitu. Iya. Ya kalau saya jujur ya iya. Apa ya itu? Ikut dimakan. Ya, jadi kenyang. jadi tetap dilanjut tonton. Ya itulah, kalau misalkan iman saya udah mulai goyah ya saya scroll ya. Gitu. Wajar lah manusia. Tapi bisa tahu kita lihat mungkin habis lihat video mukbang gitu ya, kita jadi terinspirasi, oh nanti kita buka sama misal itu ya bakso gitu langsung kan, kita juga lebih nambah gitu. Kayak jadi kepikiran makan nanti, ini itu makan ini tuh nanti buka makan apa gitu makan makanan yang habis kita tonton gitu ya. Ide untuk ngabuburit sih ya sebenarnya, untuk membeli apa online gitu. Terus udah ngabuburit kalian? Kalau saya setiap hari berarti. Setiap hari, kalau nggak sama teman-teman ya sendirian. Yang penting saya ngabuburit ketemu orang-orang di jalan tuh hilang laparnya itu. Oh iya, jadi kayak saya. Iya kan emang kita kalau kita menjalankan sesuatu kan pasti lupa kalau kita lapar gitu. Justru kalau kita sendirian itu malah kita ngerasa lapar, jenuh juga. Kalau cuma main HP sendirian gitu kan kita juga jadi jenuh. Iya, kita kan juga bisa meminimalisir lapar itu dengan kita kayak kumpul-kumpul bareng keluarga, kerabat atau lain sebagainya. Kan kita berbincang-bincang terus berinteraksi. Kak Cerin sama Kavi punya pesan untuk teman-teman yang melihat
supaya puasanya lancar, atau kata-kata semangat atau kata-kata quotes mungkin bisa silakan monggo Kavi dulu pesan untuk para penonton yang melihat. Untuk teman-teman yang menonton, jadi untuk pesan saya sih selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah ya untuk bulan puasa ini. Soalnya di era digital ini banyak sekali godaan-godaan, tidak hanya di dunia melainkan di dunia maya juga. Jadi harus mengurangi handphone atau sosmednya gitu. Kalau saya, teman-teman sekalian, kita harus bisa menjaga diri dengan baik, bukan hanya di media sosial juga, tapi juga kita harus menjaga diri di sosial. Gitu. Kita juga perlu itu tahu. Ketika kita sedang menjalankan puasa, tentunya kita juga harus menjaga lisannya. Iya, menjaga lisan. Seperti tidak berkata kotor. Seperti menjaga pandangan juga. Iya, itu nomor itu. Itu jelas itu ya. Pengalaman ya? Bukan, kan saya sering ikut seminar-seminar yang ada di yang kayak yang mengandung agama gitu. Seminar kayak iya, seminar agama di bidang agama gitu. Kadang kalian mikir gini gak sih, waktu sahur mungkin ya, ketika dibangunin itu kayak ketika malamnya itu kita udah semangat buat sahur gitu loh, tapi ketika kita bangun tuh pas waktu kayak sahur sahur itu kayak kita jadi lebih mager, terus kayak bangun gitu kayak nanti aja lah, masih ngantuk gitu, terus lama-lama diundur mendekati imsak. Ya, apalagi kalian pernah gak sih ngerasa kayak kalian sahur ya, itu kalian itu mikir kayak makannya cuma sedikit gitu. Iya, aku kalau sahur juga makannya sedikit. Ya mungkin gak nafsu makan gitu loh. Bangun dari tidur itu langsung makan, disuruh makan mual gitu. Jadi yang penting masuk aja gitu. Iya kan ada sebagian orang yang kena mah mungkin yang nggak bisa makan pagi. Jadi mungkin mereka ketika makan pagi itu jadi mual. Iya. Kalau menurut aku konten-konten yang ada di TikTok sih harus kita jaga banget. Iya, soalnya kan ya era sekarang ini kan era digital. Jadi banyak sosmed, sekali apa-apa itu harus sosmed, apa-apa itu harus HP. Ya apalagi kan kita 24 jam kayak nggak bisa lepas kan, nggak bisa handphone ini nggak bisa dilepas. Berarti kamu juga itu? Iya, karena sama berarti ya? Di rumah kesepian juga, jadi larinya kemana-mana ke HP. Iya, kalau nggak ke HP ya kemana lagi gitu ya. Temen juga sekarang udah kayak ya biasa-biasa aja gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu itu rame, kalau puasa gitu. Rame. Kalau puasa itu pasti habis tarawih itu kumpul-kumpul sama teman. Iya, tadarusan gitu. Terus gimana di rumah kalian sering tadarus? Sering tadarus. Kalau saya sih alhamdulillah, walaupun nggak lama-lama ya, saya sempatkan lah. Dapat berapa juz, Kavi? Untuk sekarang alhamdulillah 11 lah ya. Alhamdulillah. Kita puasa hari ini dapat berapa hari sih? Kita hari 16 gak sih? 16 sekarang ya? Kita hari ini 16. Habis ini kita udah enggak puasa ya. Gak kerasa. Soalnya ya kita kan sebagai pelajar itu lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah sama teman, jadi enggak kerasa. Kan dulu waktu Ramadan itu kita libur ya? Libur. Terus di tahun ini kita masuk. Terus ada yang ulangan juga mungkin buat teman-teman yang lagi ulangan kelas 12 tentunya ya. Kelas 12 semangat, tetap semangat, dan jangan jangan pacuan kita kalau misalkan aku berpuasa, aku lapar kok ulangan gitu, jangan kayak gitu. Kan itu juga menentukan masa depan kalian gitu. Jadikanlah itu motivasi gitu ya, kayak pahala tambahan lah. Ketika kita lagi puasa lagi lapar-laparnya malah disuruh mikir kan. Itu jadi tambahan pahala untuk kita. Semoga Kak Cerin dan Kavi selalu dalam lindungan sehat ya, dan semoga puasanya lancar sampai akhir. Sampai hari puasa. Sampai apa? Hari raya maksud saya. Kalian sedih gak sih mau ditinggal Ramadan? Ya sedih lah. Ya sedih ya, soalnya pahalanya tuh kan berlipat ganda. Iya. Soalnya juga kalau di bulan Ramadan itu banyak sekali penjual-penjual, terus rame. Iya, penjual-penjual baru. Banyak kegiatan. Jadi kalau setelah Ramadan kan sepi gitu. Oke. Mungkin segini dulu obrolan kita kali ini, cakap-cakap kita kali ini. Terima kasih ya sharing-sharingnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast kali ini lagi. Dan untuk para teman-teman sekalian, kan hari ini tuh
puasa. Jadi di bulan Ramadan ini banyak sekali takjil-takjil yang berkeliling. Jadi kalian harus bisa menjaga diri dengan baik. Salah satunya di jalan raya. Karena banyak sekali rawan kecelakaan ya di jalan raya. Pas waktu buka puasa, menjelang buka puasa gitu. Ini jalan kita ke kota itu ramai banget kalau jam 5. Mesti macet. Macet banget. Karena ya gitu. Mereka berburu takjil. Dan pesan saya untuk teman-teman yang ingin berburu takjil itu jangan berburu takjil itu jam 4 atau jam 5, lebih siangan lagi. Soalnya sekarang itu yang membeli takjil itu bukan orang muslim lagi. Di TikTok gitu trennya ya. Orang non-Islam juga itu non-muslim. Iya, non-muslim. Juga ikut berburu takjil ya. Jadi kasihan yang ingin membeli takjil jam 5 itu kehabisan. Sudah kehabisan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, alhamdulillahnya juga para penjualnya ini juga mendapat rezeki lebih gitu karena banyak yang membeli. Sebenarnya konten tersebut juga positif lah, ada sisi positifnya juga. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kami dari SMA Negeri 5 Tuban mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mau menonton, sudah mau mendengarkan. Saya Cynthia Meinovitasari sebagai host mengucapkan terima kasih, dan saya Desila Cerinia Ramadan mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa tetap semangat untuk berpuasa ya. Oke, sama juga untuk terima kasih untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Saya Muhammad Bisrul Kafi, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Kemenak Tuban sudah mengundang kami. Iya, terima kasih juga. Terima kasih sudah mengundang podcast kami ini. Kita mendapatkan pengalaman pengalaman baru tentunya. Sangat ditunggu lagi undangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargon dulu. Oke. Pak Islov, jangan menyerah. Sukses selalu. Kita bisa. Pak Islov, we love, we